السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وجاءت في الرواية وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya dengan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, tentunya berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Tentunya ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang bagaimana utamanya, bagaimana keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dengan benar, ini tidak akan ada habis-habisnya pembahasan tentang perkara tersebut. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam rangka menuntut ilmu, semua bernilai ibadah yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitasnya. Suatu ketika sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ta'allamul ilma, menuntut ilmulah kalian, menuntut ilmulah, fa inna ta'allumahu khasyah, karena mempelajari ilmu, mempelajari ma'rifatullah, ma'rifatu Rasulillah, ma'rifatu dinil Islami bil adillah, melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ketahui dan Allah tekankan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut dengan takut yang sebenar-benarnya kepada Allah adalah hamba-hambanya yang Allah berikan ilmu kepadanya. Kemudian wa talabahu ibadatun, menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah, bahkan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Wa mudzakaratahu tasbih, bermuzakarah, mengingat-ingat, memurajaah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari adalah merupakan tasbih, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat ketika kita diajarkan bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, bagaimana mengetahui hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama kita dengan benar sesuai dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal bahthu anhu jihad, proses mencari ilmu itu merupakan jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya pergi menuntut ilmu,
yang bisa menuntun kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, maka fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dia berada di atas jalan Allah sampai dia kembali. Wa badlahu kurbah. Pengorbanan yang kita keluarkan dalam rangka menuntut ilmu merupakan kurbah, proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui ilmu tersebut merupakan sedekah yang sebesar-besarnya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini kepada saudara-saudara kita merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah. Dari sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu", sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlus samawat wa ahlul aradin, dan penduduk langit, semua penduduk langit, wa ahlul aradin, semua penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di sarang-sarang mereka, di kandang-kandang mereka, wa hatta al-hut, sampai ikan hiu, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka semua bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sungguh besar, sungguh mulia kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mengajarkan sesama kita ilmu yang bermanfaat bagi kehidupannya di akhirat kelak. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang lainnya yang semoga dengan sedikit demi sedikit kita menyampaikan, khususnya di awal-awal kajian kita, memberikan motivasi tambahan kepada kita untuk senantiasa istiqamah, mudawamah, menuntut ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut, tentunya didasari dengan kesabaran, karena perkara tersebut bukanlah perkara yang mudah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pembahasan kita di pekan sebelumnya tawaqqafna inda qauli asy-syarih rahimahullahu taala, al-hikmatu min irsalir rusul, hikmah diutusnya para rasul. Sebagaimana yang kita sampaikan, beliau rahimahullahu taala menjelaskan di sini ada 3. Iqamatu al-hujjah, ditegakkannya hujjah di hadapan manusia. Karena setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah tidak akan menciptakan kita begitu saja, kemudian meninggalkan kita begitu saja. Namun ada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Karena Allah telah menentukan bahwa tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tujuan yang lainnya. Maka Allah pun memberikan fasilitas-fasilitas untuk agar kita mampu meraih tujuan tersebut, sampai kepada tujuan tersebut. Di antaranya adalah diutusnya para rasul di tengah-tengah manusia untuk menegakkan hujjah. Kemudian yang kedua adalah ar-rahmah, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, bayanut tariqil musili ila Allah taala, menjelaskan jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya jalan yang benar. Karena pada hakikatnya manusia la ya'rifu ma yajibu lillahi ala wajhi tafsil illa an tariqir rusul. Karena pada hakikatnya manusia kita semua tidaklah mengetahui kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, kecuali dengan mengikuti, mendengarkan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu an i'budullah, untuk menyembah kepada Allah, agar kalian semua menyembah kepada Allah.
beliau menjelaskan di sini kata an kila tafsiriyah. Maknanya adalah tafsiriyah atau masdariyah. Tafsiriyah atau masdariyah. Tafsiriyah wahiyya allati subiqat bima yadullu 'ala al-qawli duna hurufihi. Yang didahului oleh petunjuk ucapan meskipun huruf-hurufnya tidak dituliskan. Ya, karena ketika kita mendengarkan misalnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa auhayna ilaihi anisna'il fulk. Kami wahyukan kepadanya, kepada Nuh alaihi salam, untuk membuat bahtera, membuat kapal. Kalimat wa auhayna ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepadanya wal wahyu fihi ma'na al-qawli duna hurufihi. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang mulia tersebut, ketika kita katakan wahyu, maka akan melazimkan adanya qaul lil wahyi. Penyampaian wahyu itu yang disampaikan kepada Nuh alaihi salam. Makanya ini makna dari al-wahyu fihi ma'na al-qaul duna hurufihi. Ada penyampaian, ada kata yang disampaikan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalimatnya yang tertulis di dalil tersebut adalah wahyu dan tidak tertulis al-qaul secara harfiah. Tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang mulia tersebut, yahmilu ma'nal qaul, membawa makna bahwa wahyu itu disampaikan. Wahyu itu disampaikan. Kita langsung memahami. Ini artinya tafsiriyah. Wal wahyu fihi ma'na al-qawli duna hurufihi. Begitupun di firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna. Di situ ada al-ba'tsu. Diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul mengandung makna wahyu. Kenapa mengandung makna wahyu? Di dalam kalimat walaqad ba'athna, karena setiap rasul muhan ilaihi, pasti membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan walaqad ba'athna, pasti yang diutus itu membawa wahyu. Yang diutus itu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kelazimannya seorang rasul membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada orang mengaku rasul tapi tidak mendapatkan wahyu dari Allah, maka itu bukan rasul. Maka ketika disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala walaqad ba'athna, sungguh kami telah mengutus, artinya utusan ini, rasul ini membawa wahyu. Jadi ketika menerjemahkan walaqad ba'athna atau menafsirkan walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula, sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat itu rasul, utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepadanya. Dari mana kita mengambil kalimat diwahyukan kepadanya? Tafsiran dari al-ba'tsu walaqad ba'athna. Karena yang dinamakan ba'athna, dinamakan utusan itu pasti membawa wahyu. Wahyu apa yang dibawa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Untuk menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wakila, dan juga ada ulama yang mengatakan bahwa an di situ ani'budullah, annya adalah masdariyah ala taqdiri al-ba, karena ditambahkan dengan ba, meskipun ba-nya di situ mahdzuf, muqaddar, tersirat, tidak tertulis. Ai bi ani'budullah, bi ani'budullah, dengannya memerintahkan beribadah kepada Allah. Dan beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa yang rajih di sini adalah al-awwal, an di situ maknanya tafsiriyah. Kenapa? Li adamit taqdir. Karena tidak perlu ada takdir, tidak perlu ada yang
Tidak perlu ada yang tersirat, tidak perlu ada tambahan. Tentunya yang tidak membutuhkan tambahan lebih diutamakan dibandingkan yang membutuhkan tambahan. Nah, ini kenapa kemudian beliau menrajihkan makna yang pertama, bahwa an di kalimat an i'budullah maknanya adalah tafsiriyah walaysat masdariyah. An i'budullah qauluhu, untuk beribadah, wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai tadhallalu lahu bil ibadah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa ta'riful ibadah. Dan kita sudah menjelaskan tentang definisi ibadah. Sebelumnya kita jelaskan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi ibadah itu ditinjau dari dua hal. Ditinjau dari segi at-ta'abbud dan ditinjau dari segi al-muta'abbadu bihi. Ditinjau dari segi pelaksanaan ibadah dan ditinjau dari segi ibadah yang kita lakukan yang dengannya kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dari konteks kalimatnya di sini, tadhallalu lahu bil ibadah, yang mana yang dimaksud di sini. Wa sabaqa ta'riful ibadah, dari segi at-ta'abbud atau dari segi al-muta'abbadu bihi. Masih ada yang ingat? Dari segi at-ta'abbud atau dari segi al-muta'abbadu bihi. At-tadhallul lillah bifi'li awamirihi wa tarki nawahi aw ijtinabi nawahi mahabbatan lahu wa ta'zima. Ini definisi ibadah dari segi at-ta'abbud atau al-muta'abbadu bihi. Masih ingat yang sudah murojaah? Definisi ibadah dari segi at-ta'abbud atau al-muta'abbadu bihi. Dari segi at-ta'abbud. Harus diingat ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pelaksanaan ibadah. Dari segi pelaksanaan ibadah. Maka definisinya adalah at-tadhallul lillah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bifi'li awamirihi, dengan senantiasa mengerjakan perintahnya, wa tarki nawahi, meninggalkan larangan-larangannya, mahabbatan lahu wa ta'zima, yang didasari dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi ibadah itu sendiri, jenis-jenis ibadah, definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal af'al wal aqwal adh-dhahira wal batin. Suatu penamaan yang terkumpul di dalamnya segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi perbuatan, amalan-amalan, meskipun ucapan-ucapan secara lahir ataupun secara batin. Ini diingat ya. Diingat ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka lagi di halaman-halaman awal ketika menjelaskan tentang tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Kemudian didefinisikan tentang ibadah dari dua sisi. Dari dua sisi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya at-taghut. At-taghut mushtaqun min at-tughyan. Ya, dasar kalimatnya sama dengan at-tughyan. Wa huwa sifatun musyabbahah. Taghut itu adalah sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan. Sifat yang diserupakan. Wat-tughyan artinya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Melampaui batas. Itu artinya at-tughyan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu melampaui batas.
sudah mau menenggelamkan gunung, maka kami bawa kalian ke kapal. Ya, ke kapal. Ini mengisahkan tentang Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Asyahid di sini kata taghalma, airnya melampaui batas. Ai tajawaza haddahu, airnya melampaui batas. Wa ajma'u ma qila fi ta'rifihi, definisi yang paling jami' mengumpulkan semua contoh-contoh taghut dan peribadatan terhadap taghut yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini adalah huwa ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di beberapa kitabnya, di I'lamul Muwaqqi'in, di As-Sawa'iqul Mursalah, dan kitab-kitab yang lainnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mendefinisikan tentang taghut, ma tajawaza bihil abdu haddahu, apa saja yang hamba melampaui batas terhadapnya. Apa saja yang hamba melampaui batas terhadapnya. Mim matbu'in, dari yang dia ikuti. Au ma'budin, atau yang dia ibadahi. Au muta'in, atau yang dia taati. Nah, ini ta'rif taghut inda Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in. Apa saja yang hamba melampaui batas terhadapnya, dari yang diikuti atau yang disembah, diibadahi, atau yang ditaati. Wa muraduhu, dan maksudnya di sini adalah man kana radiyan bidzalika, siapa saja yang diibadahi dan ridho terhadap ibadah tersebut. Au yuqalu huwa taghutun bi'tibari abidihi, atau dikatakan dia adalah taghut dilihat dari sisi yang menyembahnya. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taghut juga ditinjau dari dua sisi. Taghut ditinjau dari dua sisi. Kapan sesuatu itu dikatakan sebagai taghut? Ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, bi'tibari abidihi. Bi'tibari abidihi. Dilihat dari sisi yang menyembahnya. Dilihat dari sisi yang menyembahnya, maka yang dimaksud dengan taghut adalah kullu ma ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain daripada Allah. Ini taghut semuanya. Kalau dilihat dari segi atau dari sisi yang mengibadahinya, orang-orang yang beribadah kepadanya, maka semua yang disembah selain daripada Allah adalah taghut. Termasuk malaikat di dalamnya, termasuk nabi-nabi di dalamnya, termasuk orang-orang saleh di dalamnya. Kalau dilihat dari segi yang menyembahnya. Yang kedua, dilihat dari sisi taghut itu sendiri. Dilihat dari sisi taghut itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan taghut adalah kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Ada tambahannya. Setiap atau semua yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho diibadahi. Dan dia ridho dengan ibadah tersebut. Maka termasuk contohnya adalah Fir'aun. Karena dia ridho diibadahi. Bahkan dia mengaku sebagai ana rabbukumul a'la. Aku, kata Fir'aun, adalah Rob kalian yang paling tinggi. Jadi memaknai taghut ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita lihat, ditinjau dari dua sisi tersebut. Ditinjau dari sisi yang beribadah kepadanya, maka semua yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah taghut. Ditinjau dari sisi taghut itu sendiri, maka semua yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridho diibadahi, itulah yang kemudian disebut sebagai taghut. Jadi kalau yang bi'tibari abidihi, dilihat dari segi yang menyembahnya, kalau yang disembah di situ adalah malaikat, nabi, rasul, ataupun orang-orang saleh, maka bahasa kita di dalam bahasa Indonesia itu mereka ditaghutkan. Ya, mereka ditaghutkan bagi
orang-orang yang menyembahnya. Karena mereka pada hakikatnya tidak ada yang ridho disembah. Mereka semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di sini kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa muraduhu man kana radiyan bidzalika, ini jenis tagut yang ditinjau dari tagut itu sendiri. Kemudian yang kedua, au yuqalu huwa taghutun bi'tibari abidihi, dia adalah tagut dilihat dari sisi orang-orang yang menyembahnya. Maka ini semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'ihi, dilihat dari orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya. Begitupun wa muti'ihi, dilihat dari orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Li'annahu tajawaza bihi haddahu, karena dia melampaui batas terhadap mereka, terhadap yang dia sembah, terhadap yang dia ikuti, dan terhadap yang dia taati. Haitsu nazzalahu fawqa manzilatihi, karena mereka mendudukkannya melebihi kedudukannya yang semestinya, memposisikannya melebihi posisi yang semestinya, allati ja'alaha Allahu lah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya kedudukan tersebut. Allah jadikan sebagai rasul, Allah jadikan sebagai hambanya dan rasulnya. Namun ada di antara manusia yang mengangkat derajatnya, memberikan sebagian dari sifat-sifat rububiyah Allah, bahkan sifat-sifat uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini namanya mujawazatul had, melampaui batas. Fatakunu ibadatuhu lihadzal ma'bud wattiba'uhu limatbu'ihi wa ta'atuhu limuta'ihi tughyanan. Maka ibadah yang ia lakukan terhadap yang dia ibadahi, atau yang dia ikuti, atau yang dia taati, maka ini bentuk tughyan limujawazatihil had bidzalik, karena dia melampaui batas terhadap mereka, melampaui batas terhadap mereka. Fal matbu, di antara contohnya yang diikuti, tagut yang diikuti, ya, di antara contohnya adalah al-kuhan, dukun-dukun. Nah, dipercayai kata-katanya, berbicara tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, dipercayai. Maka ini juga adalah tagut, al-kuhan, dukun-dukun. Was-saharah, tukang-tukang sihir. Tagut juga, tukang-tukang sihir. Dan termasuk di antara yang diikuti adalah ulama su, du'atun ala abwabi jahannam, yang berdakwah, mengajak manusia ke pintu-pintu neraka jahannam. Mengajak manusia ke dirinya, tidak mengajak manusia untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk tagut juga. Di antara contoh al-ma'bud yang disembah adalah al-asnam, berhala-berhala. Berhala-berhala yang disembah adalah tagut. Di antara contoh wal muta' yang diikuti, yang ditaati. Contohnya adalah al-umara al-kharijina an ta'atillah. Pemimpin-pemimpin yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin hadza ala tafsil, ya, tidak dipahami seperti itu saja. Sedikit-sedikit ada yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tidak mentaatinya dan memberontak. Tidak seperti itu. Ini alat tafsil, harus dijelaskan secara tafsil. Dan insyaallah akan ada penjelasan tentang hal ini. Al-umara al-kharijina an ta'atillah. Fa idza takhazahum, apabila manusia menjadikan mereka arbaban, rab, tuhan-tuhan, yuhillu ma harramallah, sehingga dia menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, min ajli tahlilihim lahu, karena tagut-tagut tersebut
menghalalkan perkara-perkara tersebut. Wa yuharrimu ma ahallallah. Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kenapa? Min ajli tahrimihim lahu. Karena tagut-tagut tersebut menghalalkan perkara-perkara tersebut. Atau mengharamkan perkara-perkara tersebut. Fahaula'i tawagid. Maka mereka semua adalah tagut. Wal fa'il tabi'un lit tagut. Dan yang melakukannya adalah pengikut para tagut tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah engkau melihat atau memperhatikan ila alladhina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab. Yang dimaksud di sini kitab Taurat. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman terhadap al-jibtu wat tagut. Walam yakul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innahum tawagid. Mereka adalah tagut, tapi mereka yang beribadah, yang percaya beriman kepada tagut-tagut tersebut. Nah, jadi tidak dikatakan mereka adalah tagut, tapi mereka adalah pengikut para tagut. Wa dilalatu al-ayah ala tauhid, segi pendalilan ayat yang mulia ini, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut, terhadap bab tauhid adalah annal asnama minat tawagi. Berhala termasuk tagut allati tu'badu min dunillah, yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilalah, ya, pendalilan dari ayat tersebut berkenaan dengan kitabut tauhid, bahwasanya al-asnam, berhala-berhala, termasuk tagut-tagut yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala menjelaskan perkara berikutnya, wat tauhidu la yatimmu illa bi ruknain. Tauhid itu tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi kecuali dengan dua rukunnya. Dua rukunnya harus ada dua-duanya. Tidak boleh salah satunya saja. Wajib, syarat harus ada kedua-duanya. Tauhid itu barulah bisa terwujud. Artinya di sini tauhid adalah kalimatul la ilaha illallah. Dan dimaksud di sini adalah kalimatul la ilaha illallah, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Ya, dua rukunnya. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua adalah al-itsbat. Ya, kita urutkan berdasarkan kalimatnya. La ilaha nafyun. Baru illallah itsbat. Jadi yang pertama adalah an-nafyu, kemudian yang kedua adalah al-itsbat. Dan dua-duanya harus ada. Tidak boleh an-nafyu saja. Dan tidak boleh al-itsbat saja. Apa konsekuensinya kalau nafyu saja, dan apa konsekuensinya kalau itsbat saja? Kalau nafyu saja, beliau rahimahullahu taala menjelaskan, idzin nafyul mahdu ta'tilum mahd. Kalau penafian semata, peniadaan saja, maka itu adalah bentuk ta'til, pengingkaran bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita hanya menafikan la ilaha, tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Kalau berhenti di sini, artinya tidak ada ilah, tidak ada Rabb. Jadi konsekuensinya ketika an-nafyu saja, maka kita menjelaskan bahwa kita tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya kalau al-itsbat saja? Al-itsbatul mahd la yamna'ul musyarakah. Menetapkan saja tanpa menafikan. Menetapkan saja tanpa meniadakan. Betul, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi. Tapi kalau menetapkan saja tanpa menafikan, la yamna'ul musyarakah. Ini tidak menunjukkan bahwa ketika dia beribadah kepada Allah, dia juga tidak beribadah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ada kedua-duanya. Wajib ada kedua-duanya. Makanya disebut sebagai syarat. Disebut sebagai syarat. Karena yang namanya syarat harus terpenuhi. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, misalu dzalika adalah Zaidun qa'im. Zaid berdiri. Ini penetapan atau penafian. Penetapan atau menafikan. Penetapan. Zaidun qa'im. Yadullu ala thubutil qiyami li Zaid. Menunjukkan bahwa kita menetapkan Zaid lagi berdiri. Zaid berdiri. Lakin la yadullu ala infiradihi bihi. Tapi kalimat Zaidun qa'im, Zaid berdiri, tidak menunjukkan bahwasanya hanya Zaid sendiri saja yang berdiri. Kalau kita mengatakan Zaidun qa'im, ini artinya isbat saja. Kalimat yang kedua, lam yakun ahadun. Tidak ada satupun yang berdiri. Ini nafi. Tidak ada satupun yang berdiri, ini nafi. Menafikan bahwa tidak ada sama sekali yang berdiri. Maka yang benar di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yakum illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Hadza tauhidun lahu bil qiyam. Maka ini menetapkan tauhid kepada Zaid bahwa hanya Zaid sendiri saja yang berdiri. Ada kandungan nafi di dalamnya, lam yakum itu nafi, illa Zaidun itsbat. Itu itsbat. Hadza tauhidun lahu bil qiyam li'annahu ishtamala ala nafyin wa itsbat. Di sini ala itsbatin wa nafi. Ya, karena terkandung dua syarat tersebut di dalam kalimat lam yakum illa Zaidun. Ada nafinya dan ada itsbatnya. Naam. Ini penting sekali ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua rukun ini harus kita ingat kapanpun dan dimanapun kita berada, agar kita tidak mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah tabaraka wa taala. Wa qauluhu, di sini tidak ada kalimatnya ya, tapi dijelaskan oleh beliau. Wa qawluhu al-ayah. Ya, setelah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sebenarnya setelah menyebutkan nama surah dan ayatnya ada kalimat al-ayah. Al-ayah. Al-ayah ay ila akhiril ayah. Yang dimaksud di situ al-ayah ay ila akhiril ayah. Sampai akhir ayat tersebut. Wa tuqra'u bin nasbi, dan dibaca dengan harokat fathah. Mansub artinya berharokat fathah. Al-ayata. Bukan al-ayatu, bukan al-ayati. Tapi al-ayata. Maknanya adalah sampai akhir ayat. Wa tuqra'u bin nasbi, ini penjelasan bahasanya. Kenapa fathah, kenapa tidak dhamma, kenapa tidak kasrah? Imma ala annaha maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf. Kemungkinannya yang pertama adalah karena dia adalah maf'ulun bihi, dari kata kerja yang mahdhuf, yang tersirat. Takdirnya adalah akmilil ayata. Akmili al-ayata. Au annaha mansubatun binaz'il khafid. Atau dia mansub berharokat fathah karena alasan naz'ul khafid. Istilah di dalam ilmu nahwu. Naz'ul khafid. Ay ila akhiril ayah. Ila akhiril ayah. Dan kebanyakan lebih tepatnya adalah mansubatun binaz'il khafid. Mansubatun binaz'i al-khafid. Nah, kita tidak terlalu detail menjelaskannya, ikhwan dirahmati oleh Allah, karena ini nahwu lanjutan, level nahwu lanjutan. Nah. Wa wajhul istishhad, berikutnya adalah wajhul istishhad bimakna munasabatu hadhihi al-ayah li kitab at-tauhid. Wajhul istishhad, ya, korelasi antara ayat yang mulia ini, walaqad ba'atsna
fi kulli ummatin rasula ila akhiril ayat dengan bab kitabut tauhid. Kenapa sih ayat tersebut walaqad ba'atsna dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di kitabut tauhid? Apa yang ingin beliau jelaskan? Yang ingin beliau jelaskan adalah annaha dalatun ala ijma'ir rusul alaihimus salatu wassalam ala ad-da'wati ila at-tauhid wa annahum ursilu bihi liqaulihi ta'ala an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat ini menunjukkan bahwa semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, Allah utus untuk mendakwahkan tauhid. Allah utus untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara umum, secara spesifik untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada tauhidul uluhiyah. Pada tauhidul uluhiyah. Wa annahum ursilu bih, dan mereka diutus, para rasul Allah Subhanahu wa taala utus karenanya membawa dakwah kepada tauhid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ani'budullaha wajtanibut taghut. Diwahyukan kepada para rasul untuk mendakwahkan beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu berkenaan dengan dalil yang kedua di bab kitab tauhid. Dalil yang ketiga, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ayatu tsalitsah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada, dan Allah telah tetapkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat qada di dalam Al-Qur'an memiliki dua makna agar kita bisa memahaminya dengan benar. Qada'nya Allah Subhanahu wa taala ada dua jenisnya. Yang pertama qada'un syar'i, yang kedua qada'un kauni atau qada'un qadari. Qada'un syar'i artinya ketetapan syar'i. Ketetapan syar'i. Dan qada'un syar'i qad yaqa'u wa qad la yaqa'. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketetapannya secara syar'i. Ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Wa yakunu fima yuhibbuhu Allah. Dan hanya terjadi pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kita harus ingat ini. Qada'un syar'i, ketetapan syar'inya Allah adalah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Meskipun bahasanya ketetapan. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Dan hanya pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qada' syar'i. Nanti baru kita jelaskan yang tertulis ya. Qada' kauni. Qada' kauni adalah ketetapan Allah secara qadariyah, secara takdir. Inilah yang dibahasakan sebagai takdir. La budda ayyaqa, pasti terjadi. Ini yang pasti terjadi. Qada' kauni pasti terjadi. Wa yakunu fima yuhibbuhu Allah wa fima la yuhibbu. Pada perkara-perkara, terjadi pada perkara-perkara yang Allah cintai secara zatnya, ataupun pada perkara-perkara yang Allah tidak cintai secara zatnya, secara esensinya. Ini qada' kauni. Contohnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya qada' syar'i adalah ayat yang mulia ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah menetapkan dalam kurung secara syar'i. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kemudian
kita bisa menentukan bahwa ini adalah qada'un syar'i? Karena kalau ini qada'un kauni, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ketetapan ini pasti berjalan pada semua manusia. Artinya semua manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenyataannya tidak semua manusia mentauhidkan Allah. Ada yang mentauhidkan Allah, ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada juga yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ini yang menunjukkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, adalah qada'un syar'i. Qada'un kauni, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita jumpai pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah telah tetapkan secara kauni, secara qadari, artinya Allah takdirkan ila bani Israel, bahwasanya Bani Israel di dalam Alkitab, la tufsidunna fil ardi marratain, pasti mereka akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi ini. Ini ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka akan menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Ini ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengetahui, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lianna Allah la yashra'u aw la yuhibbul fasad. Pada dasarnya, secara zatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan. Tidak menyukai kerusakan, dan tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Tapi ini merupakan takdirnya, ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan yang bisa menjadi syubhat ketika menjelaskan tentang qada'un kauni wa qada'un syar'i. Thabata anna Allah qada qaunan ma la yuhibbu, fa kaifa yaqdi Allahu ma la yuhibbu. Kita menjelaskan bahwa, dan itu sabit di dalam Al-Quran, bahwa Allah menghendaki secara kauni, artinya Allah menakdirkan secara kauni perkara yang tidak disukainya, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara zatnya. Pertanyaannya, fa kaifa yaqdillahu ma la yuhibbu? Bagaimana mungkin Allah menghendaki perkara yang tidak disukainya? Bagaimana mungkin Allah menakdirkan perkara yang tidak disukainya? Maka jawabannya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mahbubu kisman. Yang dicintai oleh Allah itu dibagi menjadi 2. Yang dicintai oleh Allah itu dibagi menjadi 2. Mahbubun li dzatihi wa mahbubun li ghairi. Dicintai secara zatnya. Dicintai secara zatnya. Yang kedua, dicintai ketika dilihat dari sisi yang lain. Dilihat dari sisi yang lain. Kalau yang secara zatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Tapi kalau qada'un kauni, secara zatnya, ya, pada perkara terkadang secara zatnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditinjau dari segi yang lain, dilihat dari hikmahnya, dilihat dari maslahatnya, kita harus meyakini hal ini, ikhwan dirahmati oleh Allah. Di antara nama-namanya Allah Al-Hakim. Segala apa yang Allah kehendaki, baik ataupun buruk di mata kita, semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Ketika dilihat dari sisi yang lain, dilihat dari segi maslahatnya, dilihat dari segi hikmahnya, ternyata ditinjau dari sisi itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Hamba yang Allah cintai, yang Allah sayangi, karena beribadah kepadanya, terkadang diberikan penyakit. Apakah Allah secara zatnya
mencintai, memberikan penyakit kepada hamba yang dicintainya? Tidak. Kalau dilihat dari segi zatnya, Allah tidak mencintai, memberikan kesulitan, memberikan penyakit kepada hambanya. Tapi lihat dari sisi yang lain. Apa hikmah seorang hamba itu diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Menggugurkan dosa-dosanya. Dengan penyakit tersebut, dengan sakit yang dideritanya, mampu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi dilihat dari segi maslahatnya, dilihat dari sisi yang lain, dari sisi maslahat, dari sisi hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di balik kejadian tersebut, maka itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mahbubun li ghairihi. Dicintai oleh Allah dilihat dari sisi yang lain. Dilihat dari sisi yang lain. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syubhatnya juga. Nah, ini mirip-mirip syubhatnya dengan syubhat pembagian tauhid. Kaifa yutasawwaru, bagaimana kita bisa menggambarkan sesuatu yang berlawanan ada pada satu orang di saat yang bersamaan. Dia dicintai, dibenci juga. Nah, ini yang ingin dipermasalahkan oleh orang yang mempertanyakan. Bagaimana kita bisa menggambarkan sesuatu itu di satu waktu yang bersamaan, dicintai, dibenci juga? Iya, kalau jenisnya cuma satu, itu tidak mungkin. Sama dengan tauhid. Kalau tauhid itu cuma satu, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pada satu orang di waktu yang bersamaan, dia bertauhid, dia tidak bertauhid juga. Atau dia bertauhid, dia syirik juga. Dia bertauhid, dia syirik juga. Itu tidak mungkin. Tapi ternyata ada jenis-jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Ada tauhid yang diisbatkan kepadanya, ada jenis syirik yang diisbatkan kepadanya juga. Yang diisbatkan kepadanya. Artinya bisa jadi yang diisbatkan kepadanya adalah tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah. Dan yang dinafikan bahwa dia melakukan kesyirikan adalah dia terjerumus pada kesyirikan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti hal ini juga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ditinjau hanya dari satu sisi saja, maka itu tidak mungkin. Tapi ini ditinjau dari dua sisi. Makanya tadi dibagi, ada mahbubun li dzatihi, ada mahbubun li ghairi. Maka bisa jadi terjadi pada satu orang di waktu yang bersamaan. Di satu sisi, ya misalnya kita ketika sakit ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke dokter. Dokter meresepkan obat. Obat tersebut pahit. Rasanya pahit. Aromanya tidak kita sukai. Ya, kalau obat sekarang, kalau beliau di sini membawakan warnanya, kalau warnanya obat sekarang secara umum tidak masalah ya. Tapi obat-obat dulu warnanya itu tidak mengenakan untuk dipandang. Ini secara zatnya dilihat dari sisi pahit, aromanya tidak sedap, warnanya tidak mengenakan dipandang, ini dibenci. Tapi dia tetap meminum obat tersebut. Artinya dia menyukai obat tersebut. Dilihat dari sisi yang lain, li'anna fihi syifa, ada sebab kesembuhan ketika mengkonsumsi obat-obat tersebut. Jadi bisa saja berkumpul ketika jenisnya berbeda. Ketika jenisnya berbeda. Itu yang beliau rahimahullahu taala jelaskan berkenaan dengan qada'un syar'i dan qada'un kauni. Insyaallah setelah kita melaksanakan salat Isya, kita membaca kembali apa yang beliau lebih tafsil lagi, lebih rinci lagi apa yang beliau tuliskan di sini berkenaan dengan qada' syar'i dan qada' kauni. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ya, yang kita bahas tadi, kita baca lagi yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-ayat ats-tsalitsah qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Wa qauluhu wa qada'ullahi azza wa jalla yanqasimu ila qismain. Ketetapannya Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Qada'un syar'i, ketetapan syar'i, wa qada'un kauni, qada'un kauni. Fal qada'u syar'i ikhwan dirahmati oleh Allah, yajuzu wuqu'uhu min al-maqdi alaih wa adamuhu. Boleh, bisa terjadi dari yang Allah perintahkan dan bisa tidak terjadi. Nah, di sini al-maqdi alaih yang ditetapkan artinya diperintahkan. Kalau maknanya adalah syar'i. Wala yakunu illa fima yuhibbuhu Allah. Dan tidaklah terjadi kecuali pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mithalu dzalika hadhil ayah, ayat yang mulia ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah tetapkan ya, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Fatakunu qada di sini maknanya adalah syara'a, Allah mensyariatkan, atau bimakna wassa, Allah mewasiatkan, wa ma asbahahuma, atau yang semisal dengannya. Ya, syara'a, wassa atau amarah. Allah memerintahkan. Al-qada'ul kauni dan qada' kauni, ketetapan kauni qadari, yang merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, la budda min wuqu'ihi, pasti terjadi. Wa yakunu fima ahabbahu Allah wa fima la yuhibbuh, dan terjadi pada perkara-perkara yang Allah cintai, dan terjadi juga pada perkara-perkara yang tidak Allah cintai. Dua-duanya secara zatnya. Mithalu dzalika, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan Allah telah tetapkan ketetapan kauni qadari atas Bani Israel di dalam Alkitab, bahwa mereka pasti akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi ini, dan mereka pasti akan menyombongkan dirinya dengan sesombong-sombongnya. Fal qada'u huna kauni, maka qada' di sini kalimat qadayna adalah kauni. Kenapa? Li'anna Allah la yashra'ul fasad fil ard. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyukai kerusakan terjadi di muka bumi ini. Kerusakan terjadi di muka bumi ini. Naam. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu alla ta'budu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu, annya di situ sebenarnya an barulah. Nah, diringkas menjadi tasydid alla. Ya, ada an di situ. Huna masdariyah. Di sini maknanya adalah masdariyah. Bidalil, dengan dalil hazfin nun min ta'budu, ya, dihilangkannya huruf nun dari kalimat ta'budu yang pada asalnya adalah ta'buduna, ya, ta'buduna. Nah, tapi dihilangkan alla ta'budu. Itu kenapa dihilangkan? Kalau masuk huruf an di depannya, maka nunnya harus dihilangkan. Jadi karena di sini alla ta'budu bukan alla ta'buduna, berarti an di sini adalah masdariyah. An di sini adalah masdar. Wal istithna'u huna mufarraq. Istisna'nya di sini, pengecualiannya di sini artinya mufarraq.
Yang pernah kita jelaskan ikhwah. Kalau pengecualian mufarraq itu artinya tidak ada yang lain kecuali hal tersebut. Tidak ada yang lain kecuali hal tersebut. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Illa iya. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna istisna mufarraq di sini. Lianna al-fi'la lam ya'khudh maf'ulahu fa maf'uluhu ma ba'da illa. Maf'ulnya itu setelah illa. Naam. Wa qawluhu illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Dhamiru nasbin munfasil. Di sini adalah dhamir mansub. Iya. Mansub artinya berharokat fathah. Munfasil terpisah. Dan terpisahnya wajib. Wajib dipisah. Wajib dipisah. Karena tidak ada di dalam bahasa Arab illahu. Ya, tidak ada. Yang ada illa huwa atau illa iyyahu. Illa iyyahu. Jadi munfasil, terpisah. Li'annal muttasil la yaqa'u ba'da illa. Karena domir yang muttasil, contohnya misalnya baituka, ka ini domir. Domir khitab. Rumahmu. Ka, mu. Baituka. Ini tersambung dengan kalimat bait. Kalau domir munfasil, li'annal muttasil la yaqa'u ba'da illa. Kalau domir muttasil tidak mungkin setelah huruf illa. Tidak bisa illahu, tidak bisa. Qala Ibnu Malik berkata di dalam baitnya alfiyahnya, wa dhuttisalin minhu ma la yubtada. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa disebut di permulaan kata, di awal kata. Wala yali illa ikhtiyaran abada, dan tidaklah boleh pemilihan penempatannya setelah huruf illah selama-lamanya. Tidak boleh penempatan dhamir muttasil setelah huruf illah. Artinya tidak ada dhamir muttasil setelah huruf illah. Ini penjelasan sedikit. Kemudian kembali lagi ke masalah yang sebelumnya. Iskalun wa jawab. Masalah dan jawabannya. Idza qila, apabila dikatakan, thabata anna Allah qada qawnan ma la yuhibbuh. Telah sabit di dalam Al-Quran. Allah menghendaki secara kauni, artinya menakdirkan perkara yang tidak dicintainya. Fa kaifa yaqdillahu ma la yuhibbuh. Maka bagaimana mungkin Allah menghendaki, menakdirkan hal-hal yang tidak disukainya. Maka jawabannya adalah annal mahbuba qisman. Yang Allah cintai itu ada dua jenisnya. Mahbubun lidzatihi, dicintai secara zatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti perintah-perintahnya Allah, salat, zakat, puasa, mentauhidkan Allah. Ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dzatiyan. Namun ada juga mahbubun li ghairih. Ada juga yang dicintai ditinjau dari sisi yang lain. Ditinjau dari sisi yang lain. Fal mahbubu li ghairihi qad yakunu makruhan li dzatih. Yang Allah cintai dipandang atau ditinjau dari sisi yang lain, ya, qad yakunu makruhan li dzatih. Secara zatnya bisa jadi tidak disukai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin yuhibbu lima fihi minal hikmati wal maslahah. Akan tetapi Allah mencintainya karena ada hikmah di baliknya. Ada maslahat yang Allah tetapkan di baliknya. Fayakunu hina izin, maka hal tersebut mahbuban min wajhin, makruhan min wajhin akhar. Dari satu sisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di sisi yang lain tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya agar lebih menjelaskan al-fasadu fil ard, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi Bani Israel, mereka akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi. Al-fasadu fil ardi min Bani Israel. Kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel di muka bumi fi haddi dzatihi makruhun ilallah. Secara esensinya, secara zatnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang menetapkan. Li'anna Allah la yuhibbul fasad. Karena Allah tidak menyukai kerusakan.
Walal mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin lil hikmati allati yatadammanuha yakunu biha mahbuban ila Allah azza wa jalla min wajhin akhar. Akan tetapi hikmah yang Allah Subhanahu wa taala atau hikmah yang terkandung di dalamnya, yang Allah jadikan, yang Allah takdirkan sebagai hikmahnya, menjadi mahbuban ilallah, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ditinjau dari sisi lain. Namun perlu kita pahami, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak semua kejadian yang terjadi itu dibuka hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui. Tidak. Ada yang Allah bukakan sebagian dari hikmahnya. Sakit misalnya, Allah bukakan sebagian hikmahnya. Kenapa Allah berikan sakit kepada hambanya untuk menggugurkan dosa-dosanya. Tapi tidak semua yang terjadi harus kita tahu hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, tetapi tidak semuanya harus kita tahu. Ini maknanya iman. Inilah maknanya iman. Kalau harus kita tahu semuanya, bukan iman lagi namanya, ilmu pengetahuan. Ya, makanya membahas tentang perkara akidah itu membahas tentang iman. Keyakinan kita kepada Allah. Sebagian Allah buka, sebagian Allah tutupkan ilmunya, membuktikan mana kebenaran, mana yang orang benar-benar jujur dengan keimanannya, mana yang keimanannya hanya sekedar ucapannya saja. Itu perlu kita garis bawahi. Walal mufsidin lakinnal hikmah allati yatadammanuha yakunu biha mahbuban ila Allah azza wa jalla min wajhin akhar. Wa min dzalika, di antara contohnya misalnya al-qahd, kekeringan, al-jadb, gersang, tandus, al-marad, sakit, al-faqr, kemiskinan, semua itu merupakan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah rahim. Allah yang Maha Penyayang. Di antara sifat-sifatnya, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. La yuhibbu an yu'dhiya ibadahu bi syai'in min dzalik. Allah tidak menyukai untuk menyakiti hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, kekeringan, kegersangan, tandus, sakit, kemiskinan. Allah tidak menyukai hal tersebut untuk menyakiti hambanya. Bal yuridu bi ibadihi al-yusr. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hambanya, lakin yuqaddiruhu, namun Allah mentakdirkan kekeringan tadi, kegersangan tadi, sakit tadi, kemiskinan tadi, apa? Lil hikamil mutarattiba alaih, karena ada hikmah-hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tadi. Kita ketahui hikmahnya atau tidak ketahui hikmahnya. Tapi kita harus meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Fayakunu mahbuban ilallahi min wajhin, maka hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinjau dari satu sisi, makruhan min wajhin akhar, itu tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah dari sisi yang lainnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar sebagian dari mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Allah sebutkan di sini hikmahnya. Kenapa zaharal fasad? Kenapa terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan akibat dari sebagian yang mereka lakukan. Ini masih sebagian. Agar mereka merasakan akibat dari sebagian yang mereka lakukan. Apa hikmahnya? Apa yang dituntut dari yang mereka rasakan tersebut? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Fa in qila, maka ketika ada yang mengatakan, kaifa yutasawwaru ay yakuna asy-syai'u mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar? Bagaimana mungkin kita bisa menggambarkan sesuatu di satu sisi dia disukai,
Di sisi yang lain dia dibenci. Dia dibenci. Ya, sama dengan pertanyaan tadi ya. Apakah mungkin dua hal yang berlawanan berkumpul pada satu orang di waktu yang bersamaan? Tidak mungkin kalau cuma satu jenisnya. Tidak mungkin kalau cuma satu jenisnya. Ya, seperti pembahasan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka yang beriman. Artinya, tidaklah kebanyakan mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin ini? Kalau tauhid itu cuma satu dan lawannya tauhid adalah syirik, artinya ayat ini salah. Kebanyakan mereka yang mentauhidkan Allah, mereka mensekutukan Allah. Bagaimana mungkin? Nah, ternyata tauhid yang Allah isbatkan di awal ayat ini adalah tauhidur rububiyah. Dan kesyirikan yang Allah isbatkan bagi mereka yang mentauhidkan Allah pada tauhid rububiyah adalah kesyirikan terhadap uluhiyah. Artinya tauhid itu ada bagian-bagiannya, syirik itu ada bagian-bagiannya. Bisa jadi antum bertauhid dengan satu bagian, tapi syirik dengan bagian-bagian yang lainnya. Itu makna ayat yang mulia ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini, fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, hadzal insanul marid, ini orang sakit, yu'ta jur'atan minad dawa, diberikan kepadanya obat. Diberikan kepadanya obat. Murratan karihatar raihah wal laun. Obatnya pahit. Aromanya tidak sedap. Warnanya tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Fayashrabuha, namun dia meminumnya. Wa huwa yakrahuha, dan dia membencinya. Ketika dilihat dari segi obat itu pahit, obat itu tidak sedap aromanya, warnanya tidak menyenangkan. Yakrahuha lima fiha minal marara wal laun wal raihah. Karena pahitnya, karena warnanya, karena aromanya. Tapi di sisi yang lain, wa yuhibbuha, dia menyukainya. Lima fiha minasyifa, karena dalam obat tersebut ada sebab-sebab kesembuhan. Wa kadza at-tabib, begitupun dokter, yakwil marid, ya, al-kay, itu pengobatan membakar luka dengan besi panas agar cepat tertutup. Ini dilakukan apa? Anda nggak tahu apakah masih ada prakteknya di zaman kita saat ini atau sudah tidak ada. Tapi ini dilakukan. Dan ini termasuk yang bisa menyebabkan hamba, di antara ciri-cirinya pengobatan ini, di antara ciri-ciri orang yang tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Nah, yakwi al-marid, kembali lagi melakukan pengobatan dengan besi panas, bil hadidatil muhammad, ya, dengan besi yang dipanaskan, ala nar, di atas api. Wa yata'allamu minha, dia merasa sakit. Orang diobati merasa sakit. Fa hadzal alam, rasa sakit yang dia rasakan, makruhun lahu min wajhin, dia tidak suka rasa sakit tersebut dari satu sisi. Mahbubun lahu min wajhin akhar, namun di sisi yang lain, karena itu merupakan sebab untuk mendapatkan kesembuhan, maka dia menyukainya ketika ditinjau dari sisi lain. Fa in qila, apabila dikatakan, limadza lam yakun qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah min babil qada'il qadari, kenapa firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tetapkan, dan Rabbmu tetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, masuk dalam bab al-qada al-qadari, ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, bi annahu la yumkin, itu tidak mungkin terjadi. Idz law kana qada'an qadariyan, kalau itu merupakan ketetapan qadari, takdirnya Allah, la abadan nasu kulluhum rabbahum, maka semua manusia pasti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti berbuat baik kepada
kepada kedua orang tuanya. Lakinnahu qada'un syar'i qad yaqa'u wa qad la yaqa'. Akan tetapi wa qada rabbuka, qada di situ adalah qada'un syar'i yang artinya Allah syariatkan, Allah wasiatkan, Allah perintahkan, bisa jadi terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Ada yang menyembah Allah, ada yang tidak menyembah Allah, ada yang mentauhidkan Allah, ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, karena kalau melanjutkan ini minimal 20 menit kayaknya ini ya. Satu pembahasan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan bagi kita semua, mendakwahkannya dan memberikan kesabaran kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu dan untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.